Halo para film lovers. Di video kali ini saya akan mengulas film yang berjudul Doctor Strange yang pertama. Bantu like dan subscribe ya film lovers sehingga channel ini terus berkembang. Stephen Strange adalah seorang dokter ahli bedah saraf yang sangat terkenal dengan kemampuannya yang luar biasa. Kemampuannya saat membedah sudah biasa dipertontonkan di antara dokter-dokter lainnya. Dia mempunyai seorang teman dekat yang bernama Christine yang juga adalah dokter yang bertugas di ruang UGD. Malam harinya, Dr. Strange akan menghadiri undangan dari perkumpulan ahli saraf. Dia pun memacu kendaraannya. Di tengah perjalanan, Billy, seorang staf rumah sakit, mengabarkan bahwa ada beberapa pasien yang perlu dioperasi, terutama seorang wanita dengan peralatan elektronik di otaknya yang berfungsi mengontrol gangguan mental. Karena fokus melihat foto yang dikirim oleh Billy, mobilnya menyenggol mobil lain dan mengalami kecelakaan yang fatal. Dia pun dilarikan ke rumah sakit dan mengalami kerusakan saraf pada kedua tangannya karena banyaknya pecahan kaca yang menancap. Meskipun sudah dilakukan operasi secara maksimal, namun pada masa pemulihan tangan Dr. Strange mengalami tremor yang membuatnya tidak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai dokter. Dr. Strange pun minta dioperasi kembali untuk mempercepat pemulihannya, namun tidak membuahkan hasil yang maksimal. Tangannya tetap tremor atau gemetar. Dr. Strange putus asa dan bilang bahwa tangannya tidak akan kembali normal hanya dengan melakukan terapi setelah operasi. Namun petugas terapi bilang bahwa ada satu orang yang berhasil sembuh, seorang yang lumpuh karena patah tulang belakangnya. Petugas ini pernah bertemu dengannya dalam kondisi yang pulih total. Strange pun memintanya untuk mencarikan berkas mengenai orang ini. Beberapa hari kemudian, Dr. Strange mendapat kiriman berkas dan menemukan alamat orang ini. Dr. Strange bertemu dengan Pangborn yang memang sudah sembuh total. Pangborn bilang bahwa dia bertemu dengan seorang wanita yang membawanya ke puncak gunung. Melalui terapi yang dia berikan, Pangborn pun sembuh. Pangborn memilih pulang daripada belajar ilmu lebih lanjut di sana. Nama tempat ini adalah Kamar Taj. Dr. Strange pun berangkat ke Nepal untuk mencari Kamar Taj. Dr. Strange terus berjalan dan ketika berada di jalan sepi, dia bertemu 3 orang perampok yang minta jam tangannya. Karena menolak, Dr. Strange pun dihajar. Tapi datanglah seorang yang bernama Mordo membantunya dan mengajaknya ke Kamar Taj. Sebelum masuk, Mordo memperingatkannya agar menjaga ucapannya dan jangan sok tahu. Dr. Strange bertemu dengan The Ancient One atau disebut juga penyihir agung. Dia adalah pemimpin tempat ini. Tanpa basa-basi, Dr. Strange pun menanyakan apakah Pangborn disembuhkan olehnya. Penyihir agung pun bilang bahwa itu benar adanya, tetapi dia hanya menyembuhkan bagian spiritualnya saja sehingga tubuhnya pun ikut sembuh. Strange tidak percaya pada teori ini, tetapi penyihir agung memukulnya sehingga memisahkan jiwa dari raga Dr. Strange. Meski masih belum percaya yang baru terjadi, penyihir agung menjelaskan ini adalah dimensi astral di mana jiwa terpisah dari tubuh. Penyihir agung kembali membawa Dr. Strange pada dunia astral yang membuat Dr. Strange melihat banyak hal-hal aneh. His heart rate is getting dangerously high. Dr. Strange pun minta diajari, tetapi penyihir agung mengusirnya. Mordo bilang bahwa Strange masih menunggu di luar dan dia sangat berpotensi untuk dijadikan murid. Penyihir agung tidak mau mengajarnya karena melihat kesombongan, ambisi dan keras kepala pada diri Dr. Strange. Hal ini mengingatkannya pada Caecilius, salah satu muridnya yang saat ini tersesat dalam kegelapan karena kekuatan sihir yang dia miliki. Mordo pun mengingatkan bahwa Caecilius yang mencuri beberapa halaman dari kitab mantra terlarang bisa datang untuk membuat kehancuran pada dunia. Dr. Strange memiliki potensi untuk dilatih.
Mordo pun membawa Dr. Strange masuk dan menunjukkan kamarnya. Dr. Strange melihat jam tangan yang sudah pecah dan kata-kata cinta dari Christine. Esoknya, penyihir agung menunjukkan kekuatan sihir yang berasal dari mantra dimensi lain. Dia pun meminta Dr. Strange untuk belajar dan berlatih perlahan-lahan. Dr. Strange bertemu dengan Wong, penjaga perpustakaan buku-buku sihir. Wong mengajaknya masuk untuk melihat koleksi buku dan membacanya. Dr. Strange membuka kitab sihir yang halamannya hilang dicuri oleh Caecilius. Kitab-kitab ini hanya boleh dipelajari oleh para master, tetapi Wong mengizinkan Strange mempelajarinya. Dr. Strange pun membawa beberapa kitab untuk dipelajari. Di sisi lain, Caecilius bersama pengikutnya mencoba menggunakan mantra dari lembaran kitab yang dicurinya agar mendapat kekuatan untuk menghancurkan penyihir agung yang dianggapnya berkhianat. Disinilah Caecilius melihat Dormammu yang berasal dari dimensi kegelapan. Dr. Strange terus berlatih baik tangan kosong maupun menggunakan cincin yang dapat membuat portal ke seluruh dunia dan dimensi lain. Dr. Strange selalu gagal dalam latihannya, dan dalam hal ini dia menyalahkan tangannya yang gemetar. Penyihir agung pun minta Master Hamir yang ternyata tidak memiliki pergelangan tangan untuk melakukan sihir di depannya. Penyihir agung minta agar Strange fokus mengendalikan pikirannya, melenyapkan keegoannya sehingga kekuatannya pun muncul. Penyihir agung membawa Dr. Strange ke puncak Everest dan meninggalkannya di sana dengan harapan Strange dapat fokus untuk membuat portal kembali ke kamar Touch. Penyihir agung dan Mordo menunggu dalam harap-harap cemas, tetapi dalam beberapa menit akhirnya Dr. Strange berhasil kembali. Kepercayaan diri Dr. Strange pun mulai dipulihkan. Dia menemui Wong dengan wajah baru dan meminjam buku tentang prediksi astral, tetapi Wong tidak mengizinkannya karena Dr. Strange belum siap. Namun Dr. Strange mengambil buku-buku ini melalui portal. Dr. Strange mengalami kemajuan pesat dalam ilmu sihirnya. Penyihir agung membawanya ke dimensi cermin untuk melatih kemampuannya. Apa yang terjadi di sini tidak akan mempengaruhi dunia nyata. Sambil berlatih, Mordo menceritakan tentang Caecilius yang mencuri lembaran kitab sihir terlarang. Waktu pertama kali datang, dia kehilangan semua orang yang dicintainya dan dia putus asa. Dia adalah murid yang sombong, keras kepala, dan akhirnya setelah mahir dia menolak ajaran penyihir agung dan meninggalkan kamar Touch bersama beberapa orang pengikutnya. Dr. Strange datang ke perpustakaan namun tidak menjumpai Wong. Dia mengambil kitab sihir terlarang dan membaca beberapa halaman dan melihat benda yang mirip seperti tertulis di buku tepat di depannya. Benda ini berisi time stone yang bisa memutar waktu. Dr. Strange pun mencoba mantra ini. Dan Dr. Strange berhasil mengembalikan lembar yang hilang dari kitab ini yang berisi mantra dimensi kegelapan yang dikuasai Dormammu. Ketika akan melanjutkan, Mordo dan Wong datang sambil marah-marah karena mantra ini dapat membuat dimensi lain tidak stabil dan bisa terperangkap dalam kejadian yang sama yang terus-menerus berulang selama-lamanya. Mantra ini juga bisa menyebabkan waktu menjadi bercabang. Mordo mengingatkan bahwa sihir harus dilakukan dengan cara-cara yang benar. Dr. Strange pun bertanya siapa mereka sebenarnya dan untuk apa semua ini dilakukan. Wong pun menjelaskan bahwa mereka menjaga bumi dari ancaman mistis. Ayah dari penyihir agung menciptakan 3 sanctum yang berada di London, New York, dan Hong Kong. Kamar Touch terkoneksi langsung dengan 3 sanctum ini. Sanctum ini menjadi perisai yang melindungi dunia dari kekuatan sihir hitam. Para penyihir melindungi sanctum dari makhluk dimensi lain yang mengancam alam semesta, yaitu Dormammu yang tinggal di dimensi kegelapan. Makhluk ini mempunyai kekuatan untuk menghancurkan alam semesta. Lembaran yang dicuri Caecilius adalah mantra untuk membawa Dormammu dari dimensi kegelapan datang menghancurkan bumi.
Tiba-tiba Caecilius menyerang Sanctum di London yang membuat Dr. Strange terlempar ke Sanctum di London. Dr. Strange mengitari Sanctum dan melihat jubah merah yang nantinya akan menjadi jubah kebesarannya. Dia melihat Caecilius masuk dan membunuh penjaga Sanctum. Dr. Strange pun memberi perlawanan sekalian mencoba ilmu sihirnya. Dr. Strange dihajar oleh Caecilius hingga jatuh tepat di depan lemari jubah. Ketika dipukul jatuh, jubah ini menolong Dr. Strange. Caecilius berhasil dilumpuhkan sementara. Caecilius pun memberitahu Dr. Strange bahwa mantra dalam kitab terlarang membuatnya menjadi kuat dan dengan kekuatan ini dia akan mengalahkan penyihir agung dan menghancurkan Sanctum sehingga Dormammu akan datang dan memberikan kehidupan abadi bagi dunia ini. Dan dia juga memberitahu bahwa penyihir agung juga menggunakan mantra ini untuk memperpanjang umurnya. Namun Dr. Strange bilang bahwa Dormammu telah membuat Caecilius menjadi pembunuh. Tiba-tiba datang pengikut Caecilius dan menikam Dr. Strange. Di tengah ketidakberdayaannya, lagi-lagi jubah merah menolongnya. Dr. Strange membuka portal ke rumah sakit dan memanggil Christine untuk menolongnya. Strange sekarat dan jiwanya pun masuk ke dimensi astral. Namun dari dimensi astral, Dr. Strange membantu Christine mengoperasi jantungnya. Akhirnya dengan alat pacu jantung, Dr. Strange pun sadar. Lalu Christine pun bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Strange menjelaskan bahwa setelah operasi tangannya tidak membuahkan hasil, dia pun berangkat ke Nepal, ke kamar Taj untuk menyembuhkan tangannya. Di sana dia malah diajarkan tentang mantra sihir yang memberinya kekuatan. Dr. Strange pun kembali ke Sanctum di London tetapi menemukan Caecilius sudah terlepas. Strange bertemu dengan Mordo dan penyihir agung yang memerintahkannya untuk menjaga Sanctum di kota New York karena Sanctum di London telah jatuh. Dr. Strange pun menanyakan soal umur penyihir agung yang begitu panjang dan mengapa dia menggunakan mantra dari kitab terlarang dan mengambil kekuatan dari dimensi kegelapan untuk mempertahankan hidupnya. Namun penyihir agung meninggalkan mereka dan Mordo pun bilang bahwa dia menggunakan mantra ini untuk melindungi alam semesta bukan untuk menghancurkannya. Caecilius pun kembali datang untuk menyerang mereka. Dr. Strange pun membuka dimensi cermin dan kemudian lari dari mereka. Caecilius menghentikan langkah Dr. Strange dan mengambil cincinnya. Baru ingin menikam Dr. Strange, datanglah penyihir agung menyelamatkannya. Namun penyihir agung berhasil ditikam oleh Caecilius dan keluar dari dimensi cermin. Dr. Strange dan Mordo membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun kondisinya terus menurun. Dr. Strange pun masuk ke dimensi astral dan bertemu dengan penyihir agung yang memintanya untuk kembali ke tubuhnya. Tetapi dia bilang bahwa kematian akan membuat hidup bermakna. Dan Dr. Strange harus menyatukan kekuatannya bersama Mordo dan Wong untuk menghentikan Dormammu. Penyihir agung pun menghilang dari dimensi astral diikuti tubuhnya yang telah terbujur kaku. Caecilius bersama dua pengikutnya datang ke Hong Kong untuk menghancurkan Sanctum tetapi dia dihadang oleh Wong. Sementara di London, Dr. Strange meyakinkan Mordo untuk membantunya. Mereka pun membuka portal ke Hong Kong tetapi melihat Sanctum telah jatuh dan dimensi kegelapan mulai menghancurkan kota. Dr. Strange pun menggunakan mantra dan time stone lalu memutar waktu untuk memulihkan Sanctum sebelum Dormammu datang. Sementara Dr. Strange dan Mordo harus melawan Caecilius dan pengikutnya. Caecilius memukul Dr. Strange sehingga mantra pecah dan waktu terhenti sebelum Sanctum sempat dipulihkan.
Dr. Strange pun terbang menemui Dormammu dan dia menggunakan mantra dari Time Stone sehingga Dormammu terperangkap dalam lingkaran waktu tak berujung yang membuat Dormammu mengalami hal yang sama berulang-ulang dan terus menerus. Dormammu, I've come to bargain. Akhirnya Dormammu menyerah pada Dr. Strange karena dia nggak kuat lagi berada dalam lingkaran waktu yang terus-menerus ini. Dr. Strange pun bernegosiasi dan minta Dormammu membawa Caecilius pergi dan mengakhiri niatnya untuk menghancurkan bumi dan jangan pernah kembali lagi. Maka mantra lingkaran waktu akan dihentikan oleh Dr. Strange. Dormammu membawa Caecilius dan pengikutnya, lalu Dr. Strange pun mengakhiri mantranya sehingga keadaan kembali normal. Mordo pun bilang bahwa mereka telah melanggar hukum alam dan suatu hari pasti ada konsekuensinya buat mereka. Mordo pun resign dari dunia penyihir. Dr. Strange mengembalikan Time Stone pada tempatnya di kamar Touch dan film pun usai. Pesan moral dari film ini, bagi sebagian orang waktu adalah teman, tetapi bagi banyak orang waktu adalah musuh. Pergunakanlah waktu dengan bijak sehingga kita mempunyai hati yang bijaksana. Sampai jumpa di ulasan film yang berikutnya.